bagaimana nanti kalau menghadapi pasien beneran di lapangan, ya. Kemudian memberikan motivasi kepada mahasiswa bahwa kalian bisa menjadi bidan yang baik. Kutas, kupas, tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di dalam pembelajaran metodik khusus. Dalam pembelajaran metode khusus memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya untuk memilih metode pembelajaran yang tepat. Ingat, tujuan yang akan dicapai itu apa? Kalau kita ingat tujuan, otomatis kita bisa menentukan metode apa yang tepat digunakan untuk menyampaikan materi tersebut. Pada kali ini kita akan membahas metode pembelajaran dengan bermain peran atau sering disebut role play. Nah, di dalam menentukan bahwa metode ini kita menggunakan metode role play atau bermain peran, itu kita cari, kita ingat tujuannya apa ya, materi ini kita sampaikan. Contohnya di dalam bermain peran ini kita sering gunakan pada pembelajaran mata kuliah ASKEP ya, asuhan kebidanan ya. Kemudian ini ya, KB ya, mencapai suatu pembelajaran yang pas supaya dia bisa bermain peran yang baik, bisa mengekspresikan secara maksimal sehingga nanti capaian pembelajarannya juga maksimal. Contohnya kalau kita itu mengajarkan mahasiswa tentang konseling KB ya, ada yang jadi suami, ada yang jadi istrinya, kemudian ada yang jadi bidan. Untuk menentukan bahwa dia itu harus ikut KB apa, itu kita sering menggunakan metode-metode role play ini. Kemudian asuhan-asuhan ya, asuhan hamil, bersalin, asuhan nifas, bayi baru lahir dan sebagainya. Ini memang banyak digunakan pada pembelajaran di nakes ya, tenaga kesehatan, khususnya kalau ini saya memang di kebidanan gitu. Banyak dan sering kita gunakan untuk metode role play ini. Karena di dalam metode role play ini bisa kita nanti proses pengetahuannya dapat, keterampilannya dapat, kemudian sikap juga bisa kita rekam di dalam metode pembelajaran role play atau bermain peran ini. Jadi metode ini adalah cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan tadi imajinasi mahasiswa dan penghayatan untuk bermain peran, baik dengan memerankannya sendiri, kemudian sebagai tokoh-tokoh yang diperankan ya. Bagian dari simulasi ini juga diarahkan untuk mengkreasi ya, supaya mahasiswa itu nggak bosan dengan ceramah tanya jawab tok gitu ya, sehingga mahasiswa seakan-akan tidak terlibat. Makanya kita sebagai dosen kita juga harus pandai-pandai ya, kita sebagai bidan juga harus pandai-pandai menggunakan atau memilih metode yang tepat di dalam menyampaikan suatu materi, supaya yang diberi materi tidak bosan gitu ya. Kita libatkan semaksimal mungkin, karena sekarang adalah mahasiswa yang aktif ya, mahasiswa yang aktif. Nah, di sini supaya mahasiswa itu betul-betul bisa menghayati di dalam role play itu sendiri, kadang kita itu menunjuk. Jadi kadang kita itu ada yang secara spontan gitu ya. Coba sekarang perankan saudara sebagai bla 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 bla. Tetapi semua itu juga nanti dalam langkah-langkah selalu ada persiapan dan sebagainya. Kemudian kebebasan kepada pelaku untuk berfantasi. Contohnya kalau
ibu hamil itu ada yang jadi suami, ada yang jadi istri, ada jadi mertua, nanti peran mertua apa, jadi dia bisa berekspresi gitu. Nah, ini diatur secara ketat ya, peran-peran itu harus jelas. Ini sebagai apa, nanti endingnya yang akan dicapai itu apa, pesan-pesan yang mau disampaikan. Kemudian mengikuti aturan-aturan, rancangan yang sudah dibuat, skenario yang sudah dibuat itu harus pas dengan tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran itu. Kalau skenario-nya nggak pas, nanti berkepanjangan kemana-mana sehingga tidak bisa terfokus. Kemudian di dalam model latihan role play ini ada yang namanya individual role play ya, exercise sendiri gitu. Kemudian ada yang interaktif role play exercise. Nah, di dalam baik itu yang individual maupun yang interaktif dengan berbagai peran dalam satu kelompok tadi. Nah, di sini yang individual itu sering mahasiswa mempresentasikan masalah dengan cara dan sudut pandang karakter yang harus diperankan. Itu kalau individual. Ya. Jadi dia di situ mempresentasikan masalah-masalah. Gitu. Nah, yang interaktif di sini seperti drama ya. Kalau kita sering bermain peran atau role play itu seperti drama gitu ya, atau debat atau kolaboratif problem solving exercise ya. Nah, di sini role play ini suatu aktivitas pembelajaran yang terencana. Jadi semua metode pembelajaran harus ada proses perencanaan yang dirancang sebelumnya, apapun itu tadi, untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran itu sendiri. Sehingga langkah-langkah di dalam role play itu ada persiapan, membuat suatu peran, skenario, diatur secara benar peran masing-masing, menggambarkan perannya ya. Kemudian ada yang tawar-menawar peran, negosiasi, saya cocoknya ini, saya ini. Makanya peran itu juga harus pas pada seseorang itu sendiri. Kemudian mengambil peran ya, role talking. Nah, di dalam tujuan metode role play itu sendiri, ini dapat mendramatisasikan ya tingkah laku atau ungkapan gerak-gerik wajah seseorang dalam hubungan sosial atau hubungan antar manusia. Sehingga nanti contohnya melihat mahasiswa dalam role play ya, anamnesa aja di awal-awal untuk komunikasi pasti kaku ya, untuk yang jadi bidan atau yang jadi pasien. Nah, ini harus dilatih berulang-ulang untuk role play sehingga nanti dia bisa berperan sebagai seorang bidan yang menangani pasien, misalkan anamnesa kehamilan itu bagaimana ya. Untuk kemudian juga di dalam pembelajaran role play atau bermain peran itu juga harus bisa memahami perasaan orang lain ya. Menempatkan diri dari situasi orang lain, bagaimana kalau menjadi pasien, bagaimana berperan menjadi seorang bidan ya. Dan ingat, harus dapat menghargai perbedaan pendapat. Jadi harus bisa menerima kritik ya, kurang ini ya, itu. Bagaimana metode pembelajaran role play itu sendiri dilakukan? Langkah-langkah pokok-pokoknya yaitu tadi di dalam perencanaan kita memilih situasi di dalam bermain peran itu. Oh, ini cocok, ini untuk jadi apa yang dan itu harus bergantian. Jangan nanti terus jadi pasien, terus tidak mau jadi bidan gitu. Harus bergantian di dalam satu kelompok. Mempersiapkan kegiatan dalam bermain peran, apa yang dipersiapkan? Harus ada skenario, harus ada tujuan di dalam bermain peran tersebut.
memilih peserta pemain yang tepat, tapi itu pun harus bergantian supaya merasakan bagaimana nanti untuk berperan menjadi bidan yang sesungguhnya gitu ya. Kemudian memainkan peran. Nah, di dalam memainkan peran nanti kalau ada evaluasi antar teman juga kita harus mau menerima kritikan ya. Setelahnya bermain peran kita juga harus mengevaluasi tindak lanjut, mendiskusikan kegiatan-kegiatan tadi, mana yang kurang pas, mana yang harus diperbaiki, sehingga nanti sampai dengan metode bermain peran ini sempurna ya. Langkah-langkah tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi nanti juga melakukan berbagai pertimbangan, mengevaluasi ya. Jadi ada tahap refleksi ya, mengevaluasi apa yang sudah disampaikan. Nah, di dalam bermain peran ini memang ada beberapa yang pas untuk metode-metode kenapa kita menggunakan metode bermain peran atau role play ya. Ini tadi karena kita inginnya bisa mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Bagaimana cara komunikasinya gitu ya. Supaya dia bisa menghayati di situ. Kemudian membandingkan di situ, mengontraskan posisi-posisi permasalahan itu, membuat spekulasi terhadap ketidakpastian yang meliputi pengetahuan ya. Ini teorinya A, teorinya B, bagaimana dia mengambil suatu kesimpulan ya. Jadi pembelajaran yang langsung, eksperiensial, serta pemahaman yang empati. Orang sedang empati itu bagaimana gitu ya. Nah, untuk itu pasti ada kelebihannya di dalam setiap metode, di mana metode ini mempunyai kelebihan, keterampilan untuk kehidupan nyata ya. Bagaimana nanti kalau menghadapi pasien beneran di lapangan ya. Kemudian memberikan motivasi kepada mahasiswa bahwa kalian bisa menjadi bidan yang baik, bahwa kalian bisa menjadi bidan yang profesional. Kemudian juga menambah, memperkaya sistem pembelajaran yang tradisional. Jadi kita bisa memvariasikan beberapa metode-metode itu sehingga bisa meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam self-aware. Kemudian problem solving, komunikasi efektif, inisiatif-inisiatif yang muncul, kemudian bisa bekerja sama. Nah, lebih dari itu juga mengutamakan nilai rasa, ya, kreativitas, dan juga pengetahuan mahasiswa. Itu tadi kelebihan-kelebihan, tetapi ingat juga ada kekurangan dari metode ini, yaitu memerlukan kreativitas yang tinggi ya. Dan kadang ada peserta yang malu dan tidak mau dalam memerankan. Itu kekurangannya. Juga jika gagal untuk bermain peran, tujuan pengajaran tidak tercapai. Makanya mungkin bisa berkali-kali ini dicoba. Perlu waktu yang relatif panjang juga, dan tidak semua bisa menggunakan metode ini ya. Itu tadi penjelasan dari saya tentang metode role playing atau bermain peran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam mempersiapkan bidan-bidan yang handal dan profesional. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.